alasan saya mendirikan sekolah ini kan berangkat dari pengalaman saya dulu. Jadi kalau kita ngomong masalah tidak sekolah, putus sekolah itu hal yang tidak enak sekali, Mas. Karena apa? Kita itu di dunia kan butuh yang namanya pengetahuan. Jadi kalau kita sudah berpengetahuan, insya Allah kita itu jadi orang selamat. Gitu. Adalah Nur Fadli, sang perintis sekolah terpencil yang berjasa atas pendidikan anak-anak di desa Sukorambi. 2 kali dalam seminggu, pria asal Jember ini rutin bertandang ke desa untuk mengajar. Melintasi perkebunan karet dan coklat, Nur Fadli menyusuri jalan terjal menuju sekolah. Tanjakan dan turunan di perbukitan Tunggul Asih sudah tak asing baginya. Ini benar-benar cukup parah kondisinya. Saya melihat kondisi badan jalan, akses menuju sekolah-sekolah tempat Bapak mengajar, ini rusak parah. Kalau boleh tahu dari rumah menuju sekolah-sekolah tempat Bapak mengajar, berapa kilometer jarak yang Bapak tempuh? Kalau lewat sini sekitar 15 kilo, Mas. 15 kilometer. Timur sekitar 20 kiloan. Yang paling jauh 20 kilometer. Badan jalan sebagian besar hanya bebatuan saja. Pernahkah tersentuh aspal? Tak pernah, sebelumnya memang aslinya kayak gini sudah. Sejak awal saya masuk sini sudah kayak gini. Bebatuan saja begitu, Betul. tanah langsung batu begitu. Ini membahayakan kalau musim hujan, Pak? Jelas, Mas. Seperti apa kalau musim hujan Bapak bekerja? Biasanya kalau musim hujan ini kan di sini lain postur tanahnya dengan daerah selatan. Kalau di sini itu kan nggak cepat masuk matahari langsung ke tanah. Jadi sampai siang pun masih tetap licin. Basah, belum batunya berlumut begitu. Iya. Pernah mengalami kecelakaan, Pak? Pernah. Pernah? Pada Iya. saat itu seperti apa? Dua kali malah dulu itu. Ya luka-luka sedikit waktu itu. Ya karena apa? Ya kurang hati-hati waktu itu sudah. Kalau guru-guru yang lain sering ketemu yang perempuan. Melewati jalan ini begitu. Tapi nggak kapok, Pak? Tidak, tetap semangat mereka. Semangat mengajar Iya. begitu. Nah, ini memang patut diperhatikan oleh pemerintah. Infrastrukturnya harus diperbaiki. Sarana pendidikan sudah siap begitu, namun akses atau infrastruktur jalan menuju sekolah ini belum dibangun. Harapan Bapak apa selanjutnya? Ya minimal pemerintah memperhatikan lah ya. Memperhatikan tentang keberadaan jalan yang akses jalan ke sekolah kami ini. Karena apa? Juga di sini juga teman-teman yang jauh itu biar enak masuk sini juga. Tuh. Sip. Semangat terus ya, Pak ya. Siap. Kita lanjut, Pak. Kita sampai sekolah. Disinilah Nur Fadli mengajar, Madrasah Ibtidaiyah MI Terpadu Ar-Rahman. Lembaga pendidikan Islam setara sekolah dasar ini adalah salah satu sekolah rintisan Nur Fadli di desa Sukorambi, selain PAUD Miftahul Ulum dan RA Rojaul Hayat. Sementara 2 sekolah lainnya, yaitu SMP Sunan Kalijaga, terletak di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, dan Madrasah Aliyah atau MA Miftahul Ulum di Desa Kemiri, Kecamatan Panti. Ya, 5 sekolah yang tersebar di pelosok ini adalah sekolah yang dirintis oleh Nur Fadli seorang diri. Sebelum 5 sekolah tersebut dibangun, Nur Fadli pernah merintis 5 sekolah terpencil lain bersama teman-temannya saat dirinya menjadi mahasiswa. Orang yang hidup akan diambil lagi yaitu. MI Terpadu Ar-Rahman, RA Rojaul Hayat, dan PAUD Miftahul Ulum menjadi sekolah pertama yang berdiri di Desa Sukorambi. Dibangun pada 2008, ketiganya berada di bawah naungan Yayasan Miftahul Ulum yang juga dibentuk oleh Nur Fadli. Sebelum direnovasi pada 2009, bangunan sekolah ini terbuat dari bambu. Sekolah yang memiliki 40 siswa ini terbagi menjadi 6 kelas di 4 ruang belajar. Ada 2 kelas yang terpaksa berbagi ruangan di setiap kegiatan belajar. Pak Fadli, saya melihat sarana dan prasarana di sekolah ini sangat minim. Sebenarnya fasilitas apa sih yang dibutuhkan di sekolah ini? Kami selaku di daerah terpencil ini sesungguhnya hati kecil kami juga ingin yang namanya alat peraga, Mas ya. Alat-alat olahraga dan juga alat-alat kayak peraga-peraga kayak tengkorak-tengkorak gitu yang dibutuhkan biar murid kami juga bisa. Mata pelajaran tertentu membutuhkan alat peraga tentunya. Betul. Itu untuk mendukung
belajar mengajar Betul. anak atau siswa di sini begitu. Nah, kalau soal tenaga pengajar, ada berapa orang pengajar di sekolah ini, Di Pak? sini ada 9 tenaga pengajar, yang mana tiap harinya itu 9 itu tidak datang 9, Pak, tetapi datang 4. Setiap yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu 4, Jumat, Sabtu itu 2. Dibagi-bagi secara Iya, bergiliran datang ke sekolah begitu. Betul. Ada satu yang jadi pertanyaan saya dan sejak Kenapa? saya mengunjungi sekolah ini, Betul. saya melihat, boleh berdiri, ini adalah seragam olahraga anak-anak di sini. Oh iya, betul. Tapi ada tulisan jangan lupa bahagia. Ide dari siapa tulisan ini? Saya sendiri, Pak. Dari Bapak. Iya, Kenapa? betul. Masa kecil itu masanya masa senang, Pak. Kita kan pernah kecil juga. Masa kecil itu masa bahagia. Kita itu pelajaran itu akan masuk menurut saya pribadi, Pak ya. Pelajaran itu bisa masuk apabila kita dasarnya bahagia dulu. Jadi di sini pendidikan di sekolah kami ini tidak mengajarkan langsung ke pelajaran, tetapi dibahagiakan dulu. Diajak main ke sungai, ke gunung, sehingga mereka bahagia masuk ke sekolah, bahagia juga menerima pelajaran dari guru-gurunya. Sehingga bahagia menjadi Iya. budaya tersendiri Iya, betul. di sini. Betul. Inspiratif ya, Pak. Iya. Kehadiran sekolah-sekolah ini bak membawa angin segar bagi para orang tua siswa. Kini, akses pendidikan bagi anak-anak mereka semakin terbuka lebar meski tinggal di daerah terpencil. Ibu, kenapa memutuskan untuk menyekolahkan anak-anak Ibu di sekolah ini? Iya, karena di sini gratis, semua tak usah bayar. Anak saya yang pertama sampai nomor 2 tak pernah dipintain uang, tak pernah minta uang. Ya bersyukur alhamdulillah dengan adanya Pak Fadli berdikari sendiri dan membangun sekolah ini sendiri. Kenapa tidak memilih sekolah yang lain mungkin yang lebih besar atau lebih fasilitasnya lebih Iya lengkap? kan jauh, harus pakai sepeda motor, harus pakai uang. Kalau di sini kan gratis semua. Ada yang ingin Ibu ucapkan untuk Bapak Fadli mungkin? Iya. Saya berterima kasih sama Pak Fadli. Mulai pertama masuk anak saya, memang tak pernah minta uang, tak pernah ada bayaran 1 bulan, 1 kali pun tak ada. Gratis, semua gratis. Buku apa itu semua dari Pak Fadli. Sampai Pak Fadli ambil seragam ini habis berapa juta. Uangnya sendiri. Tak pernah ada bantuan dari atasan. Ya, bagi para orang tua, Nur Fadli adalah pahlawan pendidikan. Mengajar di daerah terpencil tak lantas membuatnya berkecil hati. Baginya, bangunan sekolah yang sederhana ini menyimpan sejuta kenangan. Fadli tidak mengelak bahwa pada awalnya sekolah-sekolah ini terbilang didirikan secara ilegal. Tidak ada akreditasi dan ijazahnya pun tidak diakui. Ia juga menciptakan kurikulum sendiri bernama Kurikulum Bahagia. Seiring berjalannya waktu, sekolah-sekolah rintisannya ini telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan. Ya dibetahin aja, karena kan kalau di sekolah swasta itu kan jauh dari sini lewat perkebunan tuh, takut ada apa gini ya. Bahagia juga di sini, banyak temennya juga dari sini gitu. Pulang dari sekolah ini kalau ada PR kan dekat rumahnya dekat-dekat kan bisa belajar bersama gitu di rumah. Di sini itu juga gurunya datang tuh sudah senang. Itu masalah hati saja, Mas. Selain mengajar di MI Terpadu Ar-Rahman, Nur Fadli juga aktif menjadi tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri Bintoro 5, Desa Bintoro, Kecamatan Patrang. Sebelumnya, sekolah ini bernama MI Nurul A'la yang dirintis oleh Nur Fadli bersama teman-temannya pada tahun 2002.
Sejak berganti status menjadi SD negeri pada 2005, operasional sekolah ditangani oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jember. Meski genap 12 tahun mengabdi di sekolah ini, Fadli masih berstatus sebagai guru honorer. Setiap bulannya, ia mendapatkan upah Rp150.000. Jumlah tersebut tentu tak sebanding dengan prestasi atas keberhasilannya merintis sekolah-sekolah di desa terpencil. Kalau kita ngukur tentang masalah materi, kita nggak akan jadi datang ke sini. Karena apa? Di sini bukan tempatnya cari kayak itu, Mas. Karena apa? Di sini itu juga gurunya datang itu sudah senang. Itu masalah hati saja, Mas. Merintis sekolah di daerah terpencil bukan tanpa kendala. Awalnya, Nur Fadli mengalami kesulitan mengajak anak-anak desa untuk bersekolah. Awalnya kesulitan karena apa? Dari saking banyak yang putus sekolah sudah. Itu banyak putus sekolah, dari sekolah yang lain terlalu jauh putus. Kelas 4 putus. Akhirnya yang masuk di kelas saya tuh jadi kelas 4 jadi kelas 1 lagi. Nur Fadli tak patah arang. Tekadnya membangun generasi muda yang berpendidikan kini menuai hasil yang membanggakan. Sejumlah alumni sekolah yang didirikannya sukses melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya Muhammad Rizki. Lulusan MI Terpadu Ar-Rahman tahun 2014 ini kini duduk di kelas 9 SMP Negeri 1 Sukorambi. Menurut saya Bapak Fadli itu baik, orangnya baik. Dia suka menolong saya kalau saya sudah kesusahan. Dan Bapak Fadli itu sudah menolong saya masuk di SMP 1 Sukorambi. Dan dia membantu saya tanpa pamrih. Selain fokus pada pendidikan, Nur Fadli juga mengajak warga desa untuk berperan dalam mencari sumber dana operasional bagi kelima sekolahnya. Karena bagaimanapun, mengelola sekolah tak ubahnya seperti mengurus sebuah perusahaan. Nur Fadli harus memikirkan bagaimana gaji guru, merawat bangunan, serta memenuhi kebutuhan penunjang lainnya. Berbekal dari kepiawaiannya beternak, sejak 2008, ia memberdayakan warga desa Sukorambi untuk beternak kambing. Di desa ini, ada 3 warga yang dilibatkannya mengurus peternakan kambing. Kenapa memilih kambing, Pak? Karena di sini tempatnya dilihat dari tempat alam yang ada di sekitar sini, rumput itu gampang, di sini rumput itu gampang. Sistem pembagian hasilnya dengan warga setempat dan dana untuk diberikan kepada yayasan seperti apa? Itu kalau dilihat dari kita naruh kambingnya. Kalau kita naruh kambingnya kita ngambil harga 1 juta, pas musim dikeluarkan 1,5 juta, berarti 25 sudah. 250 sudah. Pembagiannya Iya. 50% untuk peternaknya, 50% untuk yayasan. Betul. Begitu. Sampai saat ini mencukupi kebutuhannya sekolah? Alhamdulillah sudah, dengan adanya peternak itu bisa membantu lembaga kami. Bunar adalah salah satu warga yang dipercaya Nur Fadli mampu meningkatkan produktivitas peternakan. Setiap tahunnya, buruh penyadap karet ini berhasil mengembangbiakan dan menjual rata-rata 50 ekor kambing. Uang hasil penjualan ini yang akhirnya dipakai untuk memutar kas sekolah. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Nur Fadli juga bisa meningkatkan perekonomian keluarganya. Saya itu bisa menghidupi keluarga di samping itu. Di samping itu saya bisa menyekolahkan anak itu. Anak saya dari MI sekarang sudah SMP berkat ini, berkat melihara kambing ini. Langkah demi langkah dilalui Nur Fadli dengan pasti. Kerja kerasnya kini membuahkan hasil. Sekolah-sekolah yang didirikannya telah memberikan manfaat besar dan membawa banyak perubahan. Awalnya dulu sangat miris sekali karena mohon maaf, selain memang sumber daya manusianya di sini yang sangat minim dan juga tidak peduli bahkan kepada persoalan pendidikan, sehingganya
banyak terjadi persoalan-persoalan sosial, contohnya tingkat kejahatan, terus nikah muda dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah Pak Fadli merintis lembaga pendidikan yang ada di sini, masyarakat sudah mulai tumbuh kesadarannya hingga saat ini untuk persoalan pendidikan di Desa Sukorambi tidak lagi menjadi satu kendala. Bahkan masyarakat sekarang ingin berlomba-lomba untuk anaknya mendapat pendidikan yang lebih bagus. Kalau menurut beliau tuh orang kalau sudah punya pendidikan selamat dia gitu, nggak dibohongin orang, nggak mudah dibohongin orang gitu. Tak hanya fokus pada permasalahan pendidikan di daerah terpencil saja, Nur Fadli juga aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Bersama sejumlah mahasiswa pecinta alam, ia kerap melakukan kegiatan penghijauan di desa-desa. Salah satunya di lereng selatan Hyang Argopuro, Desa Suci, Kecamatan Panti. Sejak tahun 2006, wilayah ini menjadi lokasi penanaman pohon. Bibit-bibit pohon penyimpan air seperti terem besi dan beringin ditanam secara tersebar. Pak, kenapa Iya. memilih lokasi ini untuk dilakukan penanaman pohon begitu? Karena di tempat ini juga dulu terjadi longsor besar-besaran sehingga Kapan banjir itu? bandang tahun 2006. Banjir bandang terjadi. Banjir bandang terjadi. Oleh karena itu kami selaku orang pinggiran sini punya lembaga di pinggiran gunung ini juga prihatin terhadap keberadaan lingkungan di sini. Sudah ada hasilnya, hasil penanaman pohon ini? Alhamdulillah semenjak kita nanam sama murid-murid di belakang kami ini tanaman-tanaman murid kami pada tahun 2006 kemarin. Sehingga, Dulu tidak serimbun ini, sekarang sudah mulai rimbun ditumbuhi pepohonan. iya begitu? betul. Dulu hanya bongkahan-bongkahan juga, bongkahan-bongkahan tanah yang material dari balik bukit itu. Berkat program pelestarian lingkungan yang digalakannya, kini wilayah Desa Suci bebas dari ancaman tanah longsor. Di rumah yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates inilah Nur Fadli tinggal bersama istri dan 2 orang anaknya. Kesuksesannya merintis sekolah terpencil tak lepas dari dukungan Siti Anissa, istrinya. Wah, sangat-sangat mendukung karena saya juga orang pendidikan, ngerti lah ya, masih nyambung hal-hal kayak gitu yang pendidikan. Ya sangat mendukung sekali karena memang itu kan baik sih membantu orang, apalagi di tempat-tempat terpencil kan seperti mereka akses untuk pendidikan juga susah kan gitu. Sebelum merintis sejumlah sekolah dan menjadi guru, pada tahun 2001 Nur Fadli pernah menjalani berbagai profesi. Selain bekerja serabutan dan menjadi sopir pribadi, ia pernah menjadi pedagang asongan. Profesi yang dipandang sebelah mata bagi sebagian kalangan. Semua dijalaninya dengan penuh kesabaran demi membiayai pendidikan di perguruan tinggi. Iya, karena waktu itu gak ada pilihan lain, Mas. Pilihan saya itu yang paling tepat itu menurut saya karena waktu itu juga teman ya gak ada di kota. Hingga saya datang sendiri ke kota berjualan gitu ya. Di mana biasa berjualan? Di Jalan Gajah Mada. Bapak nggak malu pada jadi pedagang asongan? Gak malu, Mas. Karena untuk apa? Untuk nasib saya juga ke depan. Tak hanya itu, semasa kuliah, pria kelahiran 19 Desember 1980 ini juga kerap membagikan ilmunya dengan mengajari anak-anak putus sekolah di Jember. Mereka itu juga punya hak ya untuk pinter. Jadi saya tidak tega kalau mereka itu hidupnya nanti
dengan putus sekolah mereka masa depannya juga suram gitu kan. Di mana Bapak mengajar? Dulu di Baratan saya mengajar itu, hanya berapa orang, sekitar 6 orang dulu waktu itu. Kemandirian dan kerja keras berhasil membawanya menjadi lulusan terbaik Fakultas Hukum Universitas Islam Jember tahun 2005. Gelar sarjana hukum yang melekat pada dirinya tak lantas membuatnya puas. Pada tahun 2010, Nur Fadli berhasil menyandang gelar sarjana pendidikan olahraga di Universitas PGRI Banyuwangi. Dukungan sang istri terus mengalir agar kesuksesannya di dunia pendidikan tak terhenti. Mudah-mudahan bisa selalu membantu orang yang membutuhkan, itu saja sih. Biar bisa sama-sama bisa sekolah semua. Intinya kan kalau kita di sini kan yang penting pendidikan. Kalau menurut beliau tuh orang kalau sudah punya pendidikan selamat dia gitu. Nggak dibohongin orang, nggak mudah dibohongin orang gitu intinya. Iya, pasti akan terus mendukung. Dedikasi Nur Fadli pada pendidikan tak cukup hanya dengan mendirikan sekolah-sekolah gratis setara SD, SMP, dan SMA saja. Ia menaruh harapan besar agar kelak bisa membawa murid-murid di daerah terpencil mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Saya juga punya cita-cita yaitu ingin punya perguruan tinggi sendiri. Yang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Kenapa Pak? Ya, karena sekarang dilihat orang mau biaya sekolah kan karena biayanya mahal. Jadi cita-cita saya sendiri bahwa saya ingin kalau ada anak yang nggak mampu, saya akan kuliahkan. Sampai kapan Bapak akan bergelut di dunia pendidikan? Sampai akhir hayat kayaknya, Mas. Sampai akhir hayat saya. Betapa di dunia ini kamu tidak selamanya sehat, susah ya.